Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi jauh ke Pulau Sumatera, tidak lupa bawa kain sutra. Mari kita lanjutkan materi teori sastra yang kali ini membahas konsep dasar sastra. Kalau sakit, cari obat di apotik. Masuk angin bukan malah kerokan. Simaklah penjelasan saya dengan baik. Kalau kurang jelas bisa ditanyakan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas konsep dasar sastra yang meliputi hakikat sastra, katakan sastra, ciri-ciri sastra, dan fungsi sastra. Simaklah video pembelajaran kali ini agar Anda memiliki gambaran berkaitan dengan konsep dasar sastra ini. Hingga saat ini, belum ada definisi sastra secara universal. Menurut Rene Willock dan Austin Warren, sastra adalah proses kreatif sebuah karya seni. Sebuah karya sastra ditentukan berdasarkan yang pertama proses kreatif, yang kedua sebuah karya seni. Pada slide selanjutnya akan dijelaskan berkaitan dengan proses kreatif dan karya seni ini. Perbedaan sastra dan studi sastra. Sastra adalah proses kreatif sebuah karya seni, sedangkan studi sastra adalah cabang ilmu pengetahuan yang berusaha menyelidiki karya sastra secara ilmiah dengan berbagai gejala dan masalah sastra, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Sifatnya teori. Hakikat sastra. Secara etimologis, istilah kesusastraan dapat diartikan sebagai kumpulan atau hal yang berhubungan dengan alat untuk mengajar, buku petunjuk, buku instruksi atau pengajaran yang baik dan indah. Bagian baik dan indah dalam pengertian kesusastraan menunjuk pada isi yang disampaikan. Hal-hal yang baik menyarankan pada hal yang baik maupun menunjuk pada alat untuk menyampaikan, yaitu bahasa. Sesuatu disampaikan dengan indah. Berdasarkan rumusan definisi di atas, karya sastra setidaknya memuat dua unsur penting, yaitu dus et util, menyenangkan dan bermanfaat. Menyenangkan atau unsur kenikmatan di dalam karya sastra ditentukan dari keindahan bahasa yang digunakan. Bahasa-bahasa dalam karya sastra sudah diperhitungkan sebaik-baiknya oleh pengarang, menggunakan aspek berbahasa yang indah, yang berbeda dengan bahasa keseharian. Sedangkan unsur kemanfaatan ditentukan berdasarkan dari nilai-nilai yang didapatkan dalam sebuah karya sastra. Berkaitan dengan itu, dus et util ini kaitannya dengan fungsi sastra. Perumusan hakikat sastra tidak bisa dipisahkan dari fungsi sastra. Horace dalam Willock dan Warren 1993 halaman 25 sampai dengan 26. Pada slide selanjutnya, Anda akan melihat berkaitan dengan fungsi sastra secara keseluruhan yang dijabarkan secara lebih rinci. Berikutnya, definisi sastra. Masing-masing ahli memiliki definisi yang berbeda berkaitan dengan sastra ini. Menurut Sumarjo dan Saini, sastra adalah ungkapan pribadi yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat, keyakinan dalam suatu bentuk gambaran konkret yang membangkitkan pesona dengan alat bahasa. Sastra adalah ciptaan manusia dalam bentuk bahasa lisan atau tulis yang dapat menimbulkan rasa bagus. Keindahan merupakan objek yang secara langsung dan hanya ditangkap oleh indera manusia, terutama yang berkaitan dengan aspek kejiwaan afektif yang dikenal dalam proses pembelajaran selama ini.
Badudu 1985 halaman 5. Sementara itu, Rene Welek dalam Pradopo 2003 halaman 35 menjelaskan 3 definisi, yaitu seni sastra ialah segala sesuatu yang dicetak. Seni sastra terbatas pada buku-buku yang terkenal dari sudut isi dan bentuk. Definisi bercampur dengan penilaian. Penilaian itu hanya didasarkan pada segi estetiknya atau segi intelektualnya. Seni sastra bersifat imajinatif. Berbeda halnya dengan Luxemburg, menjelaskan beberapa ciri yang muncul dari definisi-definisi yang perlu diungkapkan berkaitan dengan definisi sastra, yaitu sastra merupakan ciptaan atau kreasi, bukan pertama-tama imitasi. Bahwa dalam penciptaan sebuah karya sastra lebih ditekankan pada kreativitas seorang penulis atau pengarang ketika menghasilkan sebuah karya sastra yang tidak semata-mata melakukan proses imitasi dari fenomena kehidupan masyarakat dalam dunia nyata, kemudian dituangkan di dalam karya sastra. Tetapi karya sastra yang dihasilkan merupakan bagian dari kreativitas pengarang yang di dalamnya itu memotret kehidupan masyarakat, tetapi tetap menyertakan unsur imajinasi. Yang kedua, sastra bersifat otonom atau menciptakan dirinya sendiri, terlepas dari dunia nyata. Meskipun apa yang diceritakan pengarang dalam karya sastra memiliki unsur kemiripan dengan dunia nyata, tetapi di sana dunia sastra tidaklah sama dengan dunia nyata. Karena di dalam dunia sastra ada yang namanya kreasi pengarang dengan menambahkan unsur imajinasi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang ketiga, sastra mempunyai koherensi atau keselarasan antara bentuk dan isinya, bahwa masing-masing bentuk karya sastra tentu saja memiliki keterkaitan ataupun juga isi yang berbeda. Bentuk novel tidak akan sama dengan bentuk puisi. Yang keempat, sastra menghadirkan sintesa atau jalan tengah antara hal-hal yang saling bertentangan. Batasan ilmu sastra. Yang pertama adalah sastra adalah seni. Yang kedua, sastra adalah ungkapan spontan dari perasaan yang mendalam. Ketika pengarang menuliskan sebuah karya sastra, sebenarnya adalah pengungkapan pengarang dari fenomena kehidupan yang ditemui ataupun dihadapinya untuk diungkapkan dalam sebuah karya sastra yang dituliskan. Yang ketiga, sastra adalah ekspresi pikiran dalam bahasa, sedang yang dimaksud dengan pikiran adalah pandangan, ide-ide, perasaan, pemikiran, dan semua kegiatan mental manusia. Yang keempat, sastra adalah inspirasi kehidupan yang dimaterikan atau diwujudkan dalam sebuah bentuk keindahan. Dalam proses ini, ketika pengarang menuliskan sebuah karya sastra, pengarang menawarkan pesan-pesan kehidupan yang hendak ditawarkan kepada pembaca, sehingga pembaca dapat melakukan refleksi diri atas cerita yang dituliskan oleh pengarang, sehingga nantinya pembaca bisa mengambil pesan-pesan kehidupan untuk nantinya bisa diterapkan dalam kehidupannya. Yang kelima, sastra adalah semua buku yang memuat perasaan kemanusiaan yang mendalam dan kekuatan moral dengan sentuhan kesucian, kebebasan pandangan, dan bentuk mempesona. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa
Sastra adalah lembaga sosial yang menggunakan bahasa sebagai medium. Bahasa merupakan ciptaan sosial. Sastra menampilkan gambaran kehidupan dan kehidupan adalah suatu kenyataan sosial. Seluruh peristiwa yang terjadi dalam batin seseorang yang sering menjadi bahan sastra adalah pantulan hubungan seseorang dengan orang lain atau masyarakat. Ketika menulis karya sastra, pengarang mengungkapkan hubungan manusia dengan berbagai persoalan yang dihadapinya. Persoalan-persoalan manusia inilah yang menjadi bahan pengarang dalam karya sastra yang ditulisnya, yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan manusia lain, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan hubungan manusia dengan lingkungan alam. Dari sini, pembaca belajar pesan-pesan atau nilai-nilai kehidupan yang ditampilkan pengarang dalam karya yang dituliskannya itu. Berikutnya, sastra sebagai karya seni. Sastra diciptakan oleh pengarang untuk mengekspresikan perasaannya melalui seni kebahasaan yang indah. Selain itu, sastra dipandang sebagai karya seni karena pada pembangunan badan karya itu sendiri, para pengarang tidak memilih bahasa secara sembarangan, tetapi memperhitungkan nilai-nilai keindahan yang menjadi bagian wajib pada karya sastra. Silahkan Anda perhatikan puisi yang dituliskan oleh Sapardi Djoko Damono yang berjudul Pada Suatu Hari. Dalam puisi tersebut ditemukan bahwa aspek rima dalam puisi tersebut diakhiri oleh bunyi i. Misalnya, pada suatu hari nanti, jasadku tak akan lagi, tapi dalam bait-bait saja ini, dan seterusnya, sampai pada bagian akhir kau tak akan letih-letihnya ku cari. Dari puisi tersebut, kita temukan bahwa aspek bahasa yang dipilih oleh pengarang itu sudah diperhitungkan. Dalam hal ini, bahasa puisi itu memperhatikan rima dan nada dari puisi yang dibangunnya, yaitu dengan memilih kosakata yang tepat, sehingga karya yang ditulis tersebut akan tetap menyampaikan apa yang menjadi tujuan pengarang, tanpa harus mengurangi keindahan nilai bahasanya. Inilah yang menjadikan mengapa sastra sebagai sebuah karya seni. Dalam kaitannya dengan nilai seni, yang dapat membantu mengungkapkan isi hati seorang sastrawan secara mendalam, termasuk penilaian bahasa yang tepat, beberapa hal yang harus diperhitungkan oleh pengarang. Yang pertama adalah keutuhan. Keutuhan adalah suatu karya sastra, apapun bentuknya harus utuh. Artinya, setiap bagian atau unsur yang ada yang melekat pada karya tersebut menunjang kepada usaha pengungkapan isi hati sastrawan. Hal ini berarti bahwa setiap unsur atau bagian karya sastra benar-benar diperlukan dan disengaja adanya dalam karya sastra itu. Semua sudah direncanakan secara matang, tidak ada unsur atau bagian yang muncul secara kebetulan. Seperti pada puisi pada suatu hari tadi, di sana aspek bunyi i sudah diperhitungkan oleh pengarang. Yang kedua, keseimbangan. Keseimbangan adalah unsur-unsur atau bagian-bagian karya sastra, baik itu ukuran atau bobotnya harus sesuai dengan fungsinya. Contoh, dalam sebuah novel, tampilan dialog yang penting akan mendapat pengulangan dalam halaman yang lain. Sebaliknya, paparan yang kurang penting tentu akan hanya ditampilkan secara singkat. Yang ketiga, keselarasan. Keselarasan adalah hubungan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain, atau bagian yang satu dengan bagian yang lain dalam karya sastra memiliki keterkaitan. Artinya, unsur atau bagian tertentu harus menunjang daya ungkap unsur atau bagian yang lain, bukan mengganggu atau mengaburkannya.
Yang keempat atau yang terakhir, tekanan yang tepat adalah bahwa unsur atau bagian yang penting harus mendapat penekanan yang lebih daripada unsur atau bagian yang kurang penting. Unsur yang penting akan dipaparkan secara lebih mendalam, sedangkan yang kurang penting hanya disampaikan berupa garis besar dan bersifat skematik saja. Misalnya, penggunaan bahasa hanya sebagai pembeda karya sastra dan bukan karya sastra. Kalau dalam bentuk puisi, prosa, dan drama, ini tentu memiliki karakteristik bahasa yang berbeda. Kalau dalam puisi terdapat bentuk-bentuk pengalineaan puisi dengan pemunculan kata-kata tertentu yang mengandung makna yang apabila dicermati memiliki makna yang dalam. Hal yang sedikit berbeda dengan ragam prosa ataupun juga drama. Karya sastra memiliki ciri-ciri umum yang membedakannya dengan non-sastra. Ciri-ciri tersebut diantaranya, pertama, sebuah karya sastra dapat dikatakan sebagai calon karya sastra bila ada niat dari sastrawan untuk menciptakan karya. Disebut mempunyai potensi karena masih dilihat apakah memperhatikan konvensi sastra, konvensi bahasa, dan konvensi budaya. Hal itu karena karya sastra sebagai ekspresi pengarangnya, maka sifatnya adalah individual. Di dalam karya sastra akan memuat kepribadian, emosi, dan kepercayaan penulis yang tertuang di dalam karya sastra yang dituliskannya. Oleh karena itu, untuk menentukan karya sastra atau tidak bisa dilihat dari ada tidaknya maksud membuat karya sastra yang dilakukan oleh pengarang. Jika ada, berarti karya tersebut bisa dikatakan karya sastra. Yang kedua, karya sastra adalah proses kreatif. Membuat sebuah karya sastra bukanlah pekerjaan yang mudah. Tentunya memerlukan proses diantaranya perenungan, pengendapan ide, pematangan, yang langkah-langkah tertentu itu pasti akan berbeda antara sastrawan satu dengan sastrawan lainnya. Proses kreatif yang dilakukan Ahmad Tohari akan berbeda dengan yang dilakukan Ayub Rosidi, Aan Nafis, ataupun Putu Wijaya. Yang ketiga, karya sastra diciptakan bukan semata-mata untuk tujuan praktik dan pragmatis. Meskipun dalam karya sastra terdapat ajakan moral, tetapi tidak semata-mata dibuatkannya sebuah karya sastra sebagai sarana ataupun karena adanya muatan moral yang ditawarkan. Karya sastra bukanlah ajaran agama atau filsafat yang itu tidaklah akan sama. Pesan-pesan kehidupan yang disampaikan di dalam karya sastra ini sifatnya adalah implisit, berarti tidak secara langsung. Oleh karena itu, sebuah karya sastra yang baik meskipun mengandung nilai-nilai kehidupan, tetapi hendaknya disampaikan secara tidak langsung, sehingga nanti tidak bersifat menggurui. Yang keempat, bentuk dan gaya karya sastra ini bersifat khas. Khas di sini dimaksudkan sebagai bentuk dan gaya berbeda dengan bentuk dan gaya non-sastra. Misalkan untuk masing-masing genre karya sastra, ada puisi, prosa, dan drama. Masing-masing jenis ini tentunya memiliki bentuk tersendiri. Yang kelima, bahasa yang digunakan dalam karya sastra adalah khas. Memang tidak menutup kemungkinan adanya kesamaan antara bahasa sastra dengan bahasa sehari-hari. Akan tetapi, bahasa sastra tetap memiliki perbedaan dengan
bahasa sehari-hari, karena bahasa sastra terkenal sebagai atau memuat unsur keindahan, mengalami proses divisiasi ataupun penyimpangan ya, baik nanti di semantik, morfologi, atau fonologi. Juga ada distorsi pemutarbalikan dari bahasa praktis sehari-hari. Misalnya ketika Anda membaca puisinya Sultarji Kalsembahri, tragedi Sihka dan Wingka, Anda ketika mencari kata Sihka itu tidak akan mendapatkan. Nah, ternyata Sihka ini adalah berasal dari kata kasih, sedangkan Wingka ini berasal dari kata kawin. Inilah yang disebut dengan distorsi. Yang keenam, karya sastra memiliki logika tersendiri. Logika karya sastra erat kaitannya dengan konvensi karya sastra. Logika karya sastra mencakup isi dan bentuk karya sastra. Misalnya bentuk pantun, seperti yang sudah kita ketahui bersama sangat khas. Setiap bait terdiri atas 4 baris, yang mana setiap baris tersebut terdiri atas 4 kata atau 9-10 suku kata. Kemudian menggunakan persajakan ABAB. Untuk baris 1 dan 2 merupakan pengantar atau sampiran, sedangkan isinya adalah pada baris 3 dan 4. Semua itu merupakan logika dari puisi yang disebut pantun. Jika berubah sedikit saja, tentunya akan berpengaruh pula pada logikanya. Misalnya kalau kemudian semuanya berupa isi, itu tidak kita sebut pantun lagi, melainkan syair. Yang ketujuh, karya sastra merupakan dunia rekaan. Karya sastra merupakan gabungan dari kenyataan dan khayalan. Semua yang diungkapkan oleh pengarang dalam karya sastra adalah hasil pengalaman dan pengetahuannya juga, yang diolah dengan imajinasinya. Oleh karena itu, seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, bahwa peristiwa kehidupan yang diungkapkan oleh pengarang dalam karya sastra sejatinya tidaklah semuanya itu merupakan unsur nyata atau sama dengan kehidupan nyata. Karena ketika menghasilkan sebuah karya sastra, pengarang melibatkan proses imajinasi. Imajinasi merupakan bagian penting dalam sebuah karya sastra, karena kalau misalkan kita memasak, ini seperti imajinasi itu seperti garam di dalam masakan itu. Yang kedelapan, karya sastra memiliki nilai keindahan tersendiri. Di sini bahwa sebuah karya sastra itu pasti bentuknya indah, karena yang tidak indah itu tidak masuk pada karya sastra. Kemudian yang kesembilan, karya sastra adalah sebuah nama yang diberikan masyarakat kepada hasil tertentu. Hal ini tentu saja mengisyaratkan adanya penerimaan secara mutlak oleh masyarakat sastra. Penerimaan itu bukan berarti bahwa karya sastra harus mudah diterima oleh masyarakat dan sesuai dengan selera masyarakat, tidak, tetapi sastra yang baik itu adalah yang mudah dipahami oleh masyarakat dan bisa diterima secara keseluruhan. Untuk menentukan apakah suatu karya sastra itu baik atau tidak sebenarnya sangat sulit. Hal ini disebabkan oleh beragamnya selera dan kriteria yang ada. Berikut akan dibicarakan syarat-syarat atau ciri-ciri karya sastra yang baik. Yang pertama, karya sastra yang baik bisa mengkristal. Karya sastra yang baik harus bisa melampaui ruang dan waktu, yang di sini kaitannya dengan penerimaan pembaca. Misalnya Salah Asuhan, karya Abdul Muiz,
Siti Nurbaya, Marah Rusli, Layar Terkembang, Sultan Takdir Ali Sabana, Belenggu Armimpane, Bumi Manusia Pramudia Ernatatur. Meskipun dituliskannya sudah lama, tetapi hingga saat ini masih diterima dengan baik oleh pembaca. Yang kedua, karya sastra yang baik mempunyai sistem yang bulat, baik sistem bentuk, bahasa maupun isi. Oleh karena itu, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, karya sastra itu harus memuat berupa keutuhan, keseimbangan, keselarasan, dan tekanan yang tepat. Yang ketiga, karya sastra yang baik bisa mengungkapkan isi jiwa sastrawan dengan baik. Karya sastra harus bisa mengungkapkan isi pikiran, perasaan, emosi, keinginan, dorongan, ciri khas atau cita-cita dari pengarangnya. Bila pengarang merasa sakit, maka kesakitan itu akan tertuang dalam karya sastranya. Bila pengarang merasa kesepian, maka kesepian itu akan terjabar pada hampir semua unsur karya sastra. Cerpen kritikus adinan kaya budi dharma dengan baik dapat menampung rasa takut, kesepian, dan pikiran budi dharma tentang kelicikan manusia. Dan pembaca pun bisa merasakan kesepian, ketakutan, dan pikiran budi dharma itu dengan baik. Keempat, karya sastra yang baik adalah penafsiran kehidupan dan mengungkapkan hakikat kehidupan. Karya sastra yang baik dapat mengungkapkan hal-hal yang orang lain tidak bisa mengungkapkan dan melihatnya. Misalnya, jika orang yang tersemun belum tentu gembira, orang yang menangis belum tentu sedih. Di keramaian orang bisa kesepian dan merasa sendiri. Pengarang yang baik dapat menembus ke dalam pikiran masing-masing penumpang. Misalkan ia berada di dalam sebuah bus yang semuanya sama-sama diam, tetapi yang dipikirkannya sangat beragam. Itulah sebabnya dunia yang digambarkan oleh pengarang sering bertentangan dengan kacamata orang awam, karena kepekaan pengarang juga melebihi kepekaan orang awam. Iwan Simatupang sering menghadirkan tokoh-tokoh yang aneh di dalam karya-karya yang dituliskannya. Putu Wijaya sering menyajikan manusia-manusia terasing di dalam karyanya. Umar Khayyam menggunakan wanita Jawa dan N. Hadini bertindak sebagai laki-laki. Yang kelima, karya sastra yang baik tidak bersifat menggurui. Di dalam karya sastra memang bisa ditemui ajaran moral, filsafat, tingkah laku, karena memang karya sastra merupakan latihan intelektual dan moral. Meskipun demikian, bukan berarti karya sastra harus seperti buku filsafat atau buku sopan santun pergaulan. Hal ini sesuai dengan sifat sastra yang tidak hanya mengandung satu kemungkinan, tetapi banyak kemungkinan tafsir. Karya sastra tidak hanya mengungkapkan kata-kata belaka, tetapi karya sastra juga menanamkan nilai-nilai kebaikan. Tetapi itu hendaknya tidak disampaikan secara langsung sehingga bersifat menggurui pembacanya. Keenam, karya sastra yang baik tidak terikat oleh nilai-nilai dan fakta-fakta setempat, tetapi bersifat universal. Makin baik sebuah karya sastra, makin universal masalah hidup yang diungkapkannya, seperti cinta kasih, ambisi, kebencian, kematian, dan kesepian. Misalnya dalam novel Olenka, tidak bisa dilepaskan dari bahan mentahnya yaitu suasana dan orang-orang di kota Bloomington, Tulip Tree, Kentucky, Chicago, dan Indianapolis. Meskipun demikian, budi dharma tidak terikat oleh nilai-nilai dan zaman bahan mentahnya, tetapi lebih mengungkapkan hal-hal yang terjadi di mana saja yang bersifat universal. Yang ketujuh, karya sastra yang baik tidak melodramatis,
tidak mempunyai kesan diatur-atur. Memang, setiap kejadian dalam karya sastra semuanya sudah diatur oleh sastrawan, mulai awal sampai dengan akhir karya sastra. Yang menentukan tokoh, memilih latar, gaya bahasa, dan unsur lainnya adalah sastrawan. Yang menciptakan rima, majas, imaji, baris, bait adalah penyair. Meskipun demikian, semua yang ditulis sastrawan harus sesuai dengan karya sastra. Jangan sampai diri sastrawan justru yang menonjol dari karangannya itu. Jika itu terjadi, maka unsur cerita itu akan dipaksakan sehingga memperlihatkan sastrawan untuk mengakhiri ceritanya dengan baik tidak akan terlaksana. Yang terakhir, kedelapan, karya sastra yang baik harus menunjukkan kebaharuan, keindividual, dan keaslian. Kebaruan mensyaratkan adanya peningkatan kualitas dan munculnya sesuatu yang lain daripada karya yang mendahulunya. Misalnya sastrawan Pujangga Baru diakui keberadaannya karena tema-tema yang disajikan dianggap baru dibandingkan dengan tema-tema pada sastra angkatan Balai Pustaka. Fungsi sastra. Fungsi sastra diklasifikasikan menjadi 5. Fungsi rekreatif, didaktif, estetis, moralitas, dan religius. Pada slide selanjutnya akan dijelaskan secara detail dari masing-masing fungsi ini. Yang pertama, fungsi rekreatif. Fungsi rekreatif yaitu sastra dapat memberikan hiburan yang menyenangkan bagi penikmat atau pembacanya. Sebagai contoh, ketika kita membaca sastra dramatik karya Putu Wijaya, mengandung hiburan-hiburan batin, jika pengapresiasi bisa menjiwai, menghayati, dan menikmati hiburan yang disajikan oleh penulis. Hal ini memungkinkan terjadi jika telah terjadi kontak antara keduanya selama apresiasi berlangsung. Kedua, fungsi didaktif. Fungsi didaktif yaitu sastra mampu mengarahkan atau mendidik pembacanya karena nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang terkandung di dalamnya. Dalam cerpen Pelajaran Mengarang karya Sino Bumira Aji Dharma, mengandung nilai-nilai pendidikan khususnya bagi guru dan orang tua. Orang tua harus mendidik anaknya dengan baik, yaitu mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai agama sejak kecil. Selain itu, mereka juga perlu memberikan keteladanan atau contoh baik bagi anaknya, sehingga anak dapat meniru perilaku baik yang dilakukan orang tuanya. Untuk pendidik, terdapat pesan moral yaitu agar tidak membatasi kreativitas anak. Misalnya dalam Pelajaran Mengarang, dari cerita ini ditemukan bahwa ketika Guru Tuti memberikan topik 3, yaitu Ibuku, Liburan ke Rumah Nenek, dan Keluarga Bahagia, ternyata ditemukan salah satu anak bernama Sandra ini mengalami kesulitan untuk mengembangkan dari topik yang ditentukan itu. Biarkanlah anak menuliskan apa yang dirasakannya, difikirkannya, dan dialaminya sendiri secara bebas tanpa pembatasan. Penentuan topik yang dilakukan oleh guru tadi ini tidak sesuai dengan apa yang dialami oleh Sandra. Ibuku, Liburan ke Rumah Nenek, Keluarga Bahagia. Karena di dalam cerita itu, Sandra diceritakan ini merupakan anak dari seorang pelacur yang bekerja di kawasan prostitusi, sehingga 3 topik yang ditentukan pada akhirnya ini tidak dialami oleh Sandra. Pada bagian akhir cerita ini, Sandra ternyata hanya bisa menuliskan 1 kalimat dari topik itu. Jadi Sandra memilih judul Ibuku
Kemudian ketika di bagian isi karangan, dia hanya menuliskan ibuku seorang pelacur. Kemudian yang berikutnya, bagi guru, hendaknya mengetahui kondisi psikologi siswanya dengan segala permasalahannya. Jadi kasus ini Guru Tuti sebelumnya merasa bahwa kondisi siswanya baik-baik saja, mereka mendapatkan keluarga bahagia, kemudian setiap libur sekolah mereka pergi ke rumah nenek, kemudian mempunyai ibu yang sangat baik, sangat-sangat mengasihi, sangat memuliakan, memberikan hal yang terbaik bagi anaknya, tetapi itu justru tidak dimiliki oleh Sandra. Guru Tuti tidak tahu kondisi Sandra yang berasal dari keluarga dalam hal ini misalkan ataupun tinggal di daerah prostitusi. Yang ketiga, fungsi estetis. Fungsi estetis yaitu sastra mampu memberikan keindahan bagi penikmat atau pembacanya karena sifat keindahannya. Jika kita membaca puisi, akan ditemukan unsur-unsur estetik, keindahan berupa gaya bahasa dan komposisinya. Unsur-unsur keindahan ini merupakan unsur-unsur kepuitisannya, di antaranya persajakannya, diksi atau pilihan kata, irama, dan gaya bahasanya. Jenis-jenis gaya bahasa ini meliputi semua aspek bahasa, yaitu bunyi, kata, kalimat, dan wacana yang dipergunakan secara khusus untuk mendapatkan efek tertentu itu. Semua ini merupakan aspek estetika atau aspek keindahan puisi. Keindahan bahasa dalam puisi inilah merupakan perwujudan fungsi estetis dari apresiasi sastra, khususnya puisi. Yang keempat, fungsi moralitas. Fungsi moralitas yaitu sastra mampu memberikan pengetahuan kepada pembaca atau peminatnya, sehingga tahu moral yang baik dan buruk, karena sastra yang baik selalu mengandung moral yang tinggi. Karya sastra dapat dijadikan sarana menyampaikan pesan dan nilai kepada pembacanya. Melalui cerita, sikap dan tingkah laku tokoh-tokohnya, pembaca diharapkan dapat mengambil pelajaran dari pesan-pesan kehidupan yang diamanatkan. Misalnya pada cerpen dilarang menyanyi di kamar mandi, diperoleh dua pesan penting yaitu pornografi itu tidak selalu berhubungan dengan panca indera, tetapi juga berkaitan dengan otak dan kebiasaan bergunjing di kalangan ibu rumah tangga. Kehadiran seorang perempuan cantik di sebuah kampung telah menggemparkan. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan menyanyinya sewaktu mandi telah mendorong bapak-bapak untuk memvisualisasikan dengan berbagai pikiran kotor. Akhirnya ketua RT turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut. Hal ini dipicu oleh protes para istri yang merasa tidak terima karena menganggap perempuan tadi sengaja menggoda suami mereka. Pesan penting yang disampaikan pengarang adalah janganlah menyanyi di kamar mandi, karena kalau kemudian kita berbicara hukum syara, Islam dengan tegas melarangnya. Jangankan menyanyi, berbicara pun juga dilarang karena ada dalil syara yang menjelaskannya. Selain itu, di kalangan ibu rumah tangga hendaknya menghindari budaya ghibah ataupun menggunjing, tetapi membiasakan untuk saling mengingatkan, bukan membicarakan keburukan. Sedangkan untuk para suami, hendaknya tidak mudah tergoda dengan wanita lain selain istrinya. Kalau di dalam Islam ada upaya preventif, yaitu menundukkan pandangan. Yang kelima, fungsi religius. Fungsi religius yaitu sastra menghasilkan karya-karya yang mengandung ajaran agama yang dapat diteladani para penikmat atau pembaca sastra.
Novel Di Bawah Lindungan Ka'bah dan Tenggelamnya Kapal Van der Wijk Kaya Hamka merupakan dua cerita fiksi modern Indonesia yang memasukkan unsur keagamaan atau Islam dalam sastra. Namun agama di sana adalah agama sebagai keyakinan penuh para tokoh cerita, bukan syariat agama yang dipermasalahkan. Dengan kata lain, unsur agama itu sendiri tidak bisa berpengaruh pada konflik cerita. Konflik cerita sendiri masih berkisar pada adanya ketidakbebasan memilih jodoh. Ada pihak yang memaksakan kehendak kepada pihak lain, sehingga menyebabkan pihak itu menderita. Para penganut ajaran Islam pun ternyata masih terkecoh atau lebih melihat sesuatu yang bersifat lahiriah. Berbeda halnya dengan ayat-ayat cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi yang berusaha mengajak umat Islam ini hidup harmonis, berdampingan dengan orang lain yang berlainan agama. Hal ini ditemukan melalui tokoh Maria yang bisa hidup secara harmonis dengan Fahri dan teman-temannya ketika menempuh studi di Mesir. Selain itu, pengarang mengajak para pembaca untuk saling menghormati kepada tamu-tamu asing yang berkunjung ke negaranya. Dalam novel diceritakan sikap rasis yang ditujukan penduduk Mesir terhadap orang Barat di sebuah metro. Tokoh Fahri mengingatkan sikap mereka yang buruk itu karena tidak merepresentasikan ajaran Rasulullah yang mana menuntut kita untuk memuliakan tamu meskipun kaum kafir sekali. Sebelumnya, kita sudah membahas sastra sebagai sebuah karya seni dan sastra sebagai proses kreatif. Berikutnya kita kaitkan sastra bagi para sastrawan atau bagian dari proses kreatif. A.A. Nafis yang menulis Robohnya Surau Kami menulis bagi saya adalah untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan yang mengendap selama ini, dan hasilnya dapat diketahui orang lain hingga memproses dalam diri mereka pula. Apakah mereka akan senang hati, gembira, atau marah-marah tidaklah soal. Pengalaman-pengalaman hidup yang pahit, kesulitan-kesulitan meresahkan yang menyesakkan, kemiskinan dan penderitaan yang mereka alami, keributan dan kekacauan meruntuhkan harkat martabat manusia karena peperangan, telah menimbulkan banyak hal di dalam diri saya. Sekolah dan bacaan telah memberikan kesadaran nasional pada saya. Dari sini terlihat bahwa apa yang dituliskan oleh A.A. Nafis ini merupakan apa yang didapatkan dari fenomena kehidupan yang itu diungkapkan di dalam karya sastra yang dihasilkannya itu. Jadi di sini sebagai bagian dari proses kreatif, seorang sastrawan ketika menghasilkan sebuah karya sastra mengangkat fenomena kehidupan yang dijumpainya untuk diceritakan kepada pembaca. Tujuannya untuk memberikan kesadaran pembaca akan fenomena kehidupan tersebut termasuk solusi yang ditawarkan oleh pengarang tadi. Yang kedua, Enhadini sebagai penulis pada sebuah kapal dan namaku Hiroko. Dalam proses menulis, beliau memilih tema dan bagaimana mengarang dimulai ketika masih duduk di bangku SMA. Munculnya pikiran atau ide biasanya disebabkan oleh panca indera. Saya banyak sekali mengamati dan mendengarkan kejadian di lingkungan saya. Semua saya tulis, saya angkat dari kehidupan yang sebenarnya. Kejadian satu saya kaitkan atau tambahi dengan kejadian lain. Di sana sini saya tambah dengan imajinasi, setting, atau dialog sesuai dengan kepribadian atau prinsip saya tentang hidup. Saya bisa mempergunakan seorang tokoh sebagai corong ide saya.
Dari sini didapatkan bahwa cerita yang digambarkan pengarang ini merepresentasikan kehidupan masyarakat yang ditangkap oleh penulis, kemudian disajikan kepada pembaca disertai dengan bumbu imajinasi agar cerita tersebut menarik, dan dalam menyampaikan gagasan ataupun cerita ini sesuai dengan ideologi pengarang, karena masing-masing pengarang ini memiliki ideologi yang berbeda yang akan diperjuangkan, yang mencoba diberikan kepada pembaca agar pembaca bisa mengambil pandangan hidup yang disisipkan pengarang dalam ceritanya tersebut. Sehingga kalau di sini Anda lihat ya, bahwa tokoh-tokoh yang dikembangkan oleh pengarang itu sebagai perwakilan gagasan ide yang dimiliki oleh pengarang. Jalan-jalan ke bandara, tidak lupa membeli makanan. Demikian paparan materi dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.